Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik ya kabarnya? Sudah sarapan? Baik, untuk yang belum sarapan nanti silahkan setelah istirahat, setelah pembelajaran kali ini, nanti silahkan sarapan terlebih dahulu. Apakah ada yang terkendala sinyal? Baik ya sinyalnya ya. Pertama-tama Ibu ingin anak-anak untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengaktifkan kamera. Ya, ya. Sambil menunggu anak-anak mengaktifkan kamera, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Emma, Fatwa, Nadifa, Anwar, Fahrud, Harin. Baik, sudah dipanggil semua ya anak-anak? Hadir semua ya hari ini? Baik, silahkan anak-anak yang belum mengaktifkan kamera, silahkan kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Karena Ibu akan memfoto sebagai dokumentasi pembelajaran pada hari ini. Ya, semua sudah siap ya? Ibu foto ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Ya, sebelum mengawali materi pagi hari ini, Ibu ingin sedikit bercerita. Jadi, kemarin sore, Ibu kedatangan keponakan Ibu. Dia sangat menyukai film animasi dan juga serial animasi, terutama serial animasi Upin Ipin. Nah, pasti untuk anak-anak banyak yang sering menonton ya. Upin Ipin itu biasanya ditayangkan di jam berapa? Iya, sore hari ya. Ini berarti sering melihat ini. Nah, Ibu ingin sedikit bertanya kepada anak-anak yang sering menonton Upin Ipin. Pasti hampir semua sering menonton ya. Menurut kalian, serial Upin Ipin itu seperti apa? Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Memang menyenangkan. Untuk anak-anak yang menyukai serial animasi, pasti akan sangat menyukai Upin Ipin. Iya, animasinya sangat bagus. Ya, bentuk visualnya atau visualisasi dari animasinya itu sangat bagus. Sehingga kita yang melihat juga merasa nyaman. Selain itu, iya, jalan cerita Upin Ipin mengandung pesan untuk anak-anak. Misalnya ada serial Upin Ipin, salah satu episodenya itu menceritakan tentang kesehatan gigi. Nah, itu memberikan pelajaran untuk anak-anak lebih menghargai kesehatan gigi. Seperti itu ya. Jadi, sebenarnya anak-anak secara tidak langsung kalian tadi telah membuat ulasan sederhana. Nah, akan tetapi sebelum ulasan itu disempurnakan, ada baiknya kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya ulasan sederhana yang tadi tidak sengaja anak-anak buat itu bisa menjadi teks ulasan. Nah, teks ulasan ini salah satunya dibangun oleh struktur dan kebahasaan. Ada yang masih ingat teks ulasan itu apa? Iya, ulasan adalah teks yang berisi penilaian. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Ya, penilaian yang memuat aspek-aspek tentang suatu karya yang jadi teks ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai pembaca untuk lebih menghargai karya yang ada serta lebih kritis. Begitu. Baik, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi terkait dengan teks ulasan, yaitu struktur dan kebahasaan teks ulasan. Ibu akan mempresentasikan materi terlebih dahulu.
Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya anak-anak? Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari teks ulasan. Minggu lalu kita sudah mempelajari teks ulasan, nah kali ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaannya. Adapun untuk kompetensi dasar dan indikatornya, untuk kompetensi dasarnya 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian untuk indikatornya, 3.12.1, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Untuk indikator yang kedua, 3.12.2, menguraikan struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. 3.12.3, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Dan yang terakhir adalah 4.12.4, mengomunikasikan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah secara lisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Peserta didik mampu menguraikan struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengomunikasikan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah secara lisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Baik, sebelum kita mengawali materi pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang akan kita pelajari? Tidak ada ya anak-anak? Ya, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan. Yang pertama adalah struktur teks ulasan. Nah, sebelum kita mempelajari struktur teks ulasan, ada baiknya kita membaca dan mengamati terlebih dahulu teks ulasan novel ateis dalam buku Bahasa Indonesia halaman 1. Silakan anak-anak dibuka bukunya, buku Bahasa Indonesia halaman 154. Di situ ada teks ulasan novel ateis. Silakan dibaca, Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak sudah dibaca semua ya? Apakah ada yang belum selesai? Semua sudah selesai membaca ya? Baik, Ibu akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya ya. Nah, setelah membaca teks ulasan novel ateis tadi, berikut adalah uraian dari masing-masing struktur yang ada di teks ulasan novel ateis. Jadi di sini ada identitas karya. Nah, adakah yang ingin membaca untuk identitas karya ini? Ya, silakan Anwar. Ya, terima kasih. Jadi identitas karya itu ada di paling atas ya. Itu bisa berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Nah, tapi untuk beberapa karya, misalkan untuk karya dalam bentuk lagu atau kesenian daerah, itu bisa juga tidak dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Ada yang ingin membaca untuk bagian orientasinya? Baik, Arin silakan. Jadi di bagian ini memuat tentang informasi umum terkait karya. Bisa berisi penghargaan, antusiasme dari penikmat karya, atau info singkat dari seniman yang membuat karya tersebut. Kemudian sinopsis, ada yang ingin membaca bagian ya, silakan Adifa.
Ya, terima kasih Nadifa. Jadi untuk bagian sinopsis ini menceritakan tentang isi dari karya atau gambaran tentang karya. Misalkan dalam novel ini, maka maksud saya sinopsis itu berisi tentang cerita yang ada di dalam novel itu. Kemudian selanjutnya adalah analisis. Bagian analisis ini merupakan pemaparan tentang hasil pendidikan unsur-unsur yang terdapat dalam karya seni. Misalnya kalau dalam novel tadi, maka analisis memuat tentang unsur-unsur seperti tema, penokohan, alur, latar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini biasanya memuat kelebihan dan kekurangan dari karya. Dalam contoh teks ulasan novel ateis ini, untuk evaluasinya ini berisi saran atau rekomendasi terhadap karya. Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Dan Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini telah dipetakan pengertian secara singkat masing-masing struktur dari teks ulasan. Ini sudah Ibu jelaskan untuk identitas karya biasanya memuat judul, pengarang, penerbit, dan lain-lain. Ini bisa juga tidak dinyatakan secara langsung. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berisi informasi umum tentang karya. Kemudian ada sinopsis, kemudian ada analisis, dan yang terakhir adalah evaluasi karya oleh. Selanjutnya adalah kebahasaan teks ulasan. Nah, jadi ada beberapa kebahasaan yang menonjol dari teks ulasan. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Ini Ibu sudah memberikan contoh-contoh kata yang muncul sebagai tanda adanya konjungsi penerang. Kedua adalah konjungsi temporal. Biasanya konjungsi temporal ini berkaitan dengan waktu. Maka di sini ada beberapa contoh kata yang memiliki hubungan waktu. Misalkan kata semenjak, sejak, kemudian, akhirnya, sebelumnya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Ini berkaitan dengan sebab akibat yang ada di dalam teks. Biasanya ditandai dengan kata karena dan serta. Dan yang terakhir adalah tadi, karena evaluasi bisa saja memuat tentang saran dan rekomendasi. Ya, maka kebahasaan yang menonjol dari teks ulasan ini salah satunya adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Kata-kata yang muncul biasanya bisa berupa kata jangan, harus, atau hendaknya. Baik, apakah ada yang ditanyakan anak-anak terkait dengan materi kebahasaan atau struktur yang tadi sudah Ibu jelaskan? Sudah jelas ya? Baik, untuk tugas kita pada pagi hari ini, Ibu semalam sudah mengirimkan daftar nama dan sudah mengirimkan grup untuk berdiskusi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi dalam kegiatan kali ini, Ibu membuat 3 kelompok. Nah, silakan nanti anak-anak bisa menggunakan WhatsApp group, digunakan secara maksimal untuk kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Apa yang harus kalian lakukan pada kegiatan pagi hari ini? Pertama, silakan anak-anak mencari informasi mengenai struktur dan kebahasaan teks ulasan di buku atau di internet bersama dengan teman-teman kelompok. Jadi dalam kelompok itu silahkan bersama-sama mencari informasi struktur dan kebahasaan. Kemudian catatlah informasi yang telah kalian himpun. Nah, informasi ini silahkan ditulis di buku catatan sebagai pegangan untuk mengerjakan tugasnya, yaitu soal latihan yang telah disediakan di Google Classroom. Nanti silahkan dapat diunduh di anak-anak nanti bisa mengunduh di sini. Di kelas kita di Google Classroom, kelas F1, silahkan teman-teman mencari tugas berjudul tugas menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan kelasan. Ada petunjuknya, silahkan dibaca petunjuknya. Nah, ini ada 3 soal. Ini sudah Ibu beri nama untuk
kelompok, jadi tugasnya berbeda ya anak-anak. Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompok. Nah, yang belum masuk ke Google Classroom, yang belum mengakses, silahkan diakses terlebih dahulu. Nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama di dalam kelompok. Baik, terkait dengan tugas pagi hari ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ya? Ibu akan sedikit menjelaskan ya, kalau tidak ada yang bertanya. Jadi silakan nanti diskusi ini dilakukan di WhatsApp group. Nanti Ibu akan datang ke masing-masing kelompok, membantu sedikit terkait dengan tugasnya. Nanti silakan dikerjakan di lembar kerja yang tadi bisa diunduh di Google Classroom. Nah, ketika tugas sudah selesai dikerjakan, silakan langsung dikirimkan ke Google Classroom ya anak-anak. Nanti tidak selesai tidak masalah. Yang penting kalian mengerjakannya secara berdiskusi. Baik, ada yang bertanya anak-anak? Tidak ada? Ya. Untuk waktu pengerjaannya 20 menit dimulai dari sekarang. Tidak usah keluar dari Google Meet ya anak-anak. Jadi kalian nanti tidak kesusahan untuk masuk kembali. Baik, silakan mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan. Baik, anak-anak, sudah 20 menit berlalu. Sudah selesai? Nah, silakan tugasnya dikirim ke Google Classroom ya anak-anak. Ibu tunggu 2 menit. Ya, ya, semua sudah mengerjakan ya. Sudah dikirimkan ke Google Classroom. Ibu sudah melihat semuanya sudah mengerjakan dengan baik ya. Terima kasih karena sudah mengerjakan tugas Ibu. Nah, dari 3 kelompok ini apakah ada salah satu yang ingin presentasi? Kan Ibu beri kesempatan pada siapa saja. Ya, silakan kelompok Nadita. Ya, silakan dipresentasikan. Ibu akan membantu untuk baik. Terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya dan juga untuk anak-anak lain yang belum bisa mempresentasikannya. Kita akan bahas bersama. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menanyakan di WhatsApp group karena ini sudah 1 jam pelajaran berlalu. Jadi Ibu harap pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin sedikit bertanya. Kita tadi sudah mempelajari apa saja pagi hari ini? Ada yang tahu? Deris mungkin? Ya. Struktur teks ulasan. Jadi struktur teks ulasan itu ada apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, identifikasi karya. 2, betul sekali, orientasi. Kemudian, sinopsis, ya, sinopsis dan analisis. Kemudian yang terakhir, kalau untuk kebahasaan teks ulasan itu ada apa saja? Konjungsi penerang. Ya, betul sekali, konjungsi penerang. Kemudian ada apa lagi? Ya, konjungsi temporal. Betul sekali, konjungsi temporal. Kemudian yang kedua, yang ketiga, maaf. Ya, konjungsi penyebab. Dan yang terakhir adalah ya, pernyataan saran dan rekomendasi. Nah, baik. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan materi tadi yang sudah kita pelajari? Tidak ada? Ya. Terima kasih anak-anak semua yang pada pagi hari ini sudah bersemangat dan sudah kelompok dengan sangat baik. Aku sangat berterima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk teman. Silahkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, masker, menjaga jarak, dan Ibu menitip salam untuk orang tua yang ada di rumah. Untuk minggu besok kita akan mempelajari tentang teks ulasan, yaitu kita akan memproduksi bersama-sama teks ulasan. Silakan anak-anak di rumah
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa di doa cukup. Silakan anak-anak bisa dari Google Meeting ini. Terima kasih.